kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan lahir batin kita, guna meringankan langkah kaki kita di kediaman ahli bait ini dalam membentuk tali silaturahmi, dalam bentuk arisan keluarga bahagia. Yang saya hormati orang tua kami, ibunda kami, yang saya hormati abang, kakak, empok, yang saya hormati bude, palik, dan yang saya cintai adik-adik sekalian. Pertama dan yang utama, tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta syafaatnya di yaumil mahsyar. Di sini saya pelaku membawa acara mengucapkan kata tertib. Sebelum kata tertib, izinkan saya melihat kanan kiri kita, belakang kita, siapa sih yang belum hadir. Mudah-mudahan sampai di tempat ini dalam bentuk arisan keluarga bahagia. Kami ucapkan selamat datang kepada Mbak Gotin, Mbak Tuti yang dari Jakarta. Kami ucapkan selamat datang kepada Ajis, kepada seluruh saudara-saudara sekalian. Inilah bentuk arisan keluarga bahagia kita. Mudah-mudahan di awal di tahun 2021 itu kita semakin bertambah, semakin guyup seluruh anggota, dan semakin erat tali silaturahmi di antara kita. Baik, saya akan membaca acara. Yang pertama pembukaan atau MC dari saya, yang kedua tausiah silat seputar Islam, iman, dan tanya jawab. Yang ketiga sambutan dari ketua arisan bahagia atau yang mewakili. Yang keempat sambutan dari ahli bait. Yang kelima laporan Menteri Keuangan. Yang keenam sharing atau tanya jawab mengenai perkembangan dari arisan keluarga bahagia. Dan yang ketujuh ditutup dengan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Al-Ustadz Triwidya Sandika untuk menyampaikan atau tausiah. Kepada Al-Ustadz, kami silakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waghfir li lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah mencari ilmu. Mudahkan kami ya Allah mempelajari ilmu. Mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai kajian kita pada hari ini dengan membacakan Ummul Kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, serta untuk niat kita masing-masing. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, keridhoanmu lah yang kami cari. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Empok, Mbak, Sohibul Bait yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian manajemen hati, saya mewakili tuan rumah mempersilahkan bagi yang baru datang untuk mencicipi hidangan. Jadi sekali lagi saya mempersilahkan bagi yang baru datang, ya nggak apa-apa sambil mencicipi hidangan sambil mendengarkan ceramah, ya nggak apa-apa. Tapi hanya untuk di sini aja, jangan di jangan di tempat lain ya, karena kurang beradab ya. Nah, Ustadz ceramah dia makan di situ kurang beradab. Tapi ini kondisinya beda ya, karena kan kita ada yang datang cepat, rumahnya dekat ya, ada yang datang jauh, dia terlambat. Nah, jadi intinya kita itu ngumpul, itu aja ya, silaturahim, itu aja intinya ya, sama saudara. Nah, jadi saya mohon jangan malu-malu, jangan segan-segan, nanti pikirnya, gak enak lah Ustaz itu ceramah, kami makan situ, ya nggak apa-apa. Ini sifatnya kondisional ya. Nah, silakan. Oh enak-enak aja katanya, nggak usah Baik. Ya gimana? Ya Masya Allah, minta izin lagi, wah itu bagus sekali itu ya. Sopan sekali itu kan, udah berkah ilmunya kan. Ya gimana? Ini yang dari Jakarta, dari Aceh datang ya. Iya, Jadi Bapak belum datang. Oh iya, insya Allah nanti itu. Ada nama berapa orang si Mugi. Iya. Terus Mas Yanto. Iya. Si Ilham mana? Iya, insya Allah. Dari Magbar ya. Iya. Ini jauh dari yang Jakarta. Dari Jakarta, dari Aceh ya. Ya alhamdulillah, insya Allah. Ya, ya. Tergantung koordinatornya kan lupa ini. Tergantung koordinatornya. Iya, iya. Iya. Oh gitu ya. Iya, baik. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang, alhamdulillah bisa bergabung ya Mbak Haja Tuti ya, Ibu Haja Tuti. Semoga diberikan kesehatan ya, kesembuhan, diberkahi ya. Alhamdulillah. Ini termasuk nih buat kita sehat ini silaturahim. Ya, nah makanya banyak-banyak silaturahim supaya kita sehat. Ya, kalau kita nggak mau bergaul, ingatlah kita gampang kena penyakit. Nah, itu ya. Kalau kita nggak mau bergaul, nggak mau silaturahim, gampang kena penyakit. Ya, jadi semakin banyak kita bergaul, bermasyarakat, silaturahim, insya Allah. Dan kepada Mbak Gotin dari Aceh, alhamdulillah selamat datang, semoga Allah memberkahi ya. Amin ya rabbal alamin. Ya gimana? Oh Jakarta, masya Allah. Oh iya, oh Jogja. Aduh, mohon ampun minta. Ya maaf, nggak nampak ya. Iya. Oh iya. Enggak, karena terlalu cantik jadi gitu, jadi lupa jadinya. Maaf bercanda ya. Ya selamat datang juga buat sekarang jadi ibu sekarang, Ibu Dini ya, alhamdulillah. Ya. Nyonya, maaf nyonya. Ya, ya. Aceh udah, Aceh di Jakarta, Aceh kan Jogja. Yo masya Allah. Apalagi, Mbak? Oh orang baru stop lama ya. Ini dari apa Gria. Iya, alhamdulillah. Iya. Hah? Oh cewek. Oh cewek ibu. Cewek nenek. Oke, baik ya. Jemaah pengajian hormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki hikmah berikutnya. Kita tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah ya. Selamat datang ya. Alhamdulillah, Ibu Haja Nong ya. Langsung makan ya. Sambil mendengarkan.
Ya, hikmah berikutnya, kita tidak bisa membolak-balikan hati istri atau suami dengan pandainya kita bicara. Daripada kita stres, memaksa dan ngotot untuk ia percaya, lebih baik kita introspeksi diri atas dosa-dosa kita dan perbanyak istighfar dan kembalikan ke Allah yang bolak-balikan hati hambanya. Masya Allah. Pak Haji silakan. Pak Haji Edi makan langsung. Barakallah. Semoga memberkahi ya. Selamat datang. Ibu, Bapak, kita tidak bisa membolak-balikan hati istri. Yang bisa hanya Allah. Ingat itu. Sebagus apapun perkataan kita, sebaik apapun cakap kita, sealim apapun kita nggak bisa membolak-balikan hati istri. Jadi jangan ngotot supaya istri itu baik. Jangan ngotot supaya suami itu baik. Ini manajemen hatinya. Jangan ngotot supaya anak itu baik. Itu nggak bisa. Bukan kita yang membuat baik, tapi Allah. Jauh nih, coba pahami manajemen hatinya. Jauh menenangkan hati, jauh menenteramkan hati, kita sibuk dengan dosa dan maksiat kita yang masih belum ditobati. Stres kita, sengsara kita, demi Allah saya bersumpah, sengsara kita, menderita kita, kalau kita bersandar, bergantung, dan mengandalkan kemampuan kita, amal ibadah kita, tahajud kita. Jadi manajemen hatinya, perbanyak aja tobat. Itu satu itu. Karena boleh jadi istri belum taat, suami belum taat, anak belum taat, itu buah dari maksiat dan dosa kita sebagai suami atau istri. Ustadz, mana dalilnya? Sekarang kan begitu kan Bu? Ya kan Nek? Sedikit-sedikit dalil. Nah, biar jelas, biar yakin. Oke Ustadz saya kasih dalilnya. Nabi Yunus dimakan ikan hiu, betul nggak Bu Haja Nong? Betul Bu Haja? Ikan paus, Masya Allah, makin besar lagi kan, tengok tuh. Ikan paus, tengok tuh. Nabi Yunus, apa yang dia lakukan? Dia nggak menyalahkan kaumnya, tidak. Dia nggak menyalahkan siapa-siapa, tidak. Tapi dia menyalahkan dirinya. Apa katanya? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu ba'da zolimin. Aku yang zolim ya Allah. Aku yang banyak dosa. Tenang hati itu. Itu setan menjauh. Hawa nafsu melemah. Allah kasih hidayah, petunjuk dan jalan solusi untuk mengatasi. Tapi kalau kita sibuk cari kesalahan istri, kesalahan anak, kesalahan suami, ya, sibuk menyalahkan orang, yakinlah, buntu otak itu, buntu hati itu dari jalan. Allah nggak akan memberikan solusi. Gitu dia, Bu, Pak. Ada yang mau ditanyakan, mau diskusikan, silakan. Ya, Pak Haji Andoko. Amin bilang Pak Haji. Saya begitu. Perkataan itu doa. Ya ingat, ngasih nama itu jangan Jahanam, kemari Jahanam. Tentang Jahanam tuh ada di Al-Qur'an ya, dua aja. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Oh, itu rupanya. Oh, saya pikir ini itu. Ya, silakan. Ya, oke, baik, langsung aja nih Ustaz. Ada beberapa kita juga kalau bahasan ini luar daripada konteks hati, tapi konteks masalah penyakit. Ada juga penyakit kalau kita sudah pasti kalau awalnya kita berobat ke dokter. Nah dalam hal ini dalam Islam ada yang berpikir kalau berobat ke dukun atau alternatif. Nah gimana dari segi agamanya gitu Ustaz, kalau kita mempercayakan dukun atau apa yang sebagainya, masalah bisa buat daripada penyakit. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah, bagus sekali pertanyaan dari Pak Haji Andoko ya. Amin rabbal alamin. Ustaz, bagaimana hukumnya berobat sama dukun? Wah, pasien saya
Banyak tuh yang berobat tuh sama dukun. Pasien saya yang di Malaysia, di Sabah, juga banyak yang berobat sama dukun. Apa hukumnya? Kalau kita berobat sama dukun, kita percaya apa yang dikatakan dukun, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik. Ustaz, bagaimana ciri-cirinya? Dukun itu yang ngobati. Gampang aja ciri-cirinya. Itu namanya ada ruqyah syariah. Nah, jadi tiap bulan di rumah saya ada ruqyah. Ya, tiap bulan minggu kedua. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Nah, dan selama sebulan juga saya ruqyah dari jarak jauh, lebih kurang ada 10 orang. Yang tadinya testing kerjaan, dia minta ruqyah, lulus dia kerja. Yang tadinya sakit, minta ruqyah dari jarak jauh, sembuh sakitnya. Termasuk istri Pak Haji Inan, empok ini Ibu Haja ini, Ibu Haja anak. Nah, itu sakit saya ruqyah dari jarak jauh atas izin Allah, sembuh. Ya, nanti bagi yang sakit juga tolong ya, Ibu Haja Tuti tuliskan namanya. Ya, yang sakit namanya pakai binti. Insya Allah atas izin, yang penting kita yakin. Nah, kalau nggak yakin, nggak akan sembuh. Ya, itu. Jadi ciri-ciri ruqyah syariah, ruqyah yang berdasarkan agama, berdasarkan perintah Allah. Yang pertama, dia memakai ayat-ayat Al-Quran. Contohnya surat Yasin, ayat kursi. Kemudian dia mintanya kepada Allah. Itu aja intinya. Sedangkan ciri-ciri ruqyah dari dukun yang tidak syar'i, itu dia mintanya sama jin. Itu yang pertama, sama setan. Wahai jin, tolong sembuhkan. Begitu. Pakai bakar-bakar kemenyan. Terus yang kedua, dia tidak memakai ayat-ayat Al-Quran dalam mengobati pasiennya. Yaitu Pak Haji Andoko, ya. Jadi tidak boleh kita berobat dengan sama dukun, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya amal ibadah kita ditolak, atau seperti kata Nabi, sudah di hadisnya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Ada lagi Bu, Bapak silakan. Oh, masya Allah, semangat ya Pak Haji Inam, ya, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini mau tanya, kita kalau mau pesta, kita kan pakai orang tua. Contohnya kita mengantisipasi hujan dan makanan supaya terasi. Apakah itu kita manggil? Bukan jin ya, semanjang. Bisakah itu untuk dipercayakan atau apa namanya, supaya itu kita bisa memakaikannya untuk melaksanakan itu? Maksudnya untuk apa? Pawang yang kita memakai dari Pak Ustaz tadi bilang. Nah, kita kan biasa pakai orang tua, itu dukun lah itu Pak Ustaz kan, supaya nggak hujan, supaya makanan nggak basi. Apakah kita bisa memakai seperti Pak Ustaz ini? Nah, itu yang kita tanyakan. Ya, terima kasih Pak Jinan, bagus pertanyaannya ya. Alhamdulillah ya. Ustadz, kita kan mau pesta. Kemudian supaya pesta kita berjalan dengan baik dan tidak hujan dan banyak amplopnya gitu ya. Enggak bercanda. Oh, itu betul pula katanya. Oh, berarti selama ini minta amplop aja ya. Ya ngerti, nggak bercanda ya. Kalau nggak gitu kan nggak hidup suasana kan. Ya. Jadi kita relax aja lah, santai ya. Nah, kemarin kan bukan ini ya, bukan jangan tegang kali ya.
Nah, udah selama sebulan kerja sampai sini tegang kali kan, jadi nggak enak ya. Nah, sit relax santai ya. Tapi jangan pula tidur ya, nanti kesantaian tidur pula di situ ya. Ya, jadi kita kan buat pesta. Nah, kemudian ya bisa dibagikan minumnya itu ya. Jadi kita buat pesta. Nah, kemudian kita panggil orang pintar supaya apa? Supaya nggak turun hujan. Yang kedua supaya pesta kita itu lancar-lancar. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Nah, boleh, tidak apa-apa sepanjang tapi ada tapinya, keajinan. Sepanjang ya ritual-ritualnya itu tidak berbau syirik. Nah, contohnya dia pakai jin, itu sesajen. Kemudian yang kedua dia mintanya kepada jin. Dia bergantung bukan kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, itu sering tuh dibuat itu sama orang-orang itu. Dia mintanya ke jin, wahai jin, wahai setan, wahai hantu blau begu, tolong jangan turun hujan, lancarkan pesta itu. Memang nggak turun hujan, memang pesta itu lancar. Ya alhamdulillah, selamat datang, tabarakallah, orang jauh juga langsung makan, Mbak. Ya alhamdulillah, ya masya Allah, selamat datang. Nah gitu Pak Jidan ya. Nah Bapak, jadi sepanjang ya ritual itu atau bacaan-bacanya itu langsung kok makan, langsung makan. Ya alhamdulillah, tabarakallah, selamat datang. Nah, ini juga orang jauh. Ya, langsung makan, langsung. Ya, langsung makan. Ya, gitu Pak Jinan ya. Nah, kayak mana? Ya. Kalau pakai Pak Ustaz, pakai saya, bisa kali ya? Amplopnya mana? Gak bercanda ya. Ya bisa kali, mantap. Nah, panggil Pak Ustadz Triwidiasani ke SSM Bung ya. Pakai gelar, lengkap kali gelar. Bisa kali Pak Jinan ya. Iya. Nah, jadi itu ya. Alhamdulillah, selamat datang ya. Ya, mabar ya. Alhamdulillah orang jauh. Oke, silakan ada lagi Ibu, Bapak. Belum ada, kita lanjuti. Alhamdulillah Bu Aja Nung, silakan. Entar lo ini Bu Aja Jum, Nung Jum, alhamdulillah. Hebat Bu Aja ini, senang. Silakan barakallah Bu Aja. Iya, silakan pakai mic biar dengar lain dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin sekarang keluarganya bukan dukun lagi, tapi orang pintar. Ya, jadi sebenarnya apakah itu harusnya kita ruqyah syar'i? Iya, syar'i ya. Kemudian bagaimana kalau kita tambahi dengan doa? Apakah lebih komplit atau gimana untuk cara pengobatan Rasulullah itu kita Iya, pintar. Kopi Ustaz. Ya. Teh manis bisa Pak? ruqyah kita jalankan. Ya, Ya. Oke. Saya kira itu penjelasannya. Dan masa-masa waktu bukan yang terbaik itu pada saat tanggal bulan Hijriah yang keberapa. Nah, jadi kadang-kadang kita sakit seperti penyakit yang di dalam diri kita ini kan sepertinya di samping karena pola makan kita dan pola hidup kita, tapi mungkin dari hati sebenarnya kan. Ya, Masya Allah, udah masuk manajemen hati nih Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Jadi hati kita Ya. kan naik turun di mana? Ya turun. Gimana jadi hati ya? Bagaimana solusinya kita supaya kita tetap di jalan Allah? Istiqomah ya. Ya istiqomah kita. Pinter. Jadi apapun penyakitnya Iya. karena Allah, hanya Iya. kuncinya kita sembuh. Iya. Ini cara kita supaya kita yakin mendapatkan istiqomah itu sendiri. Iya. Iya. Pinter Bu Aja Nung, terima kasih barakallah. Semoga Allah berkahi ya. Ustaz, selain di ruqyah, apakah
apakah bisa dibarengi dengan bekam? Nah, itu satu. Yang kedua, Ustaz, pertanyaannya, bagaimana? Saya mau menekankan dulu Bu Ajanung, itu bagus sekali pernyataan Bu Ajanung tadi, bahwasanya segala macam penyakit berasal dari hati. Yang kedua, pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan? Masya Allah, bagus sekali ya. Alhamdulillah, pintar, cerdas, barakallah, semoga Allah berkahi. Jawaban yang pertama, ruqyah bekam sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Kapan aja Ustaz waktu bekam itu, yang bayi yang abdol? Ustaznya nggak tahu. Maaf. Insya Allah bulan depan. Ustaz kalau nggak tahu bilang nggak tahu, nanti pura-pura nggak tahu, dikasih tahu berdosa ya, salah-salah ya. Nah, tapi kalau menurut Ustaz, sepengetahuan Ustaz, kapan aja bagus. Atau mungkin punya pendapat lain para ulama. Nah, kapan lebih abdolnya? Insya Allah jawabannya bulan depan. Terus yang ketiga pertanyaannya, bagaimana Ustaz agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah? Nah, boleh dicatat Bu, Pak Haji, Bu Haja, ya boleh dicatat. Ini penting karena iman itu kata Nabi naik turun. Kadang iman kita bagus, ya kan Bu Haja? Kadang iman kita nggak baik, ya kan? Nah, jadi bagaimana supaya iman kita bagus saja? Kalaupun turun pun nggak begitu turun kali iman itu, ya kan? Nah ini penting, ya, agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan, ya. Terus saja ibadah, terus saja tahajud, terus saja arisan. Nah, termasuk nih arisan ini juga ibadah, ya Bu, ya Pak. Bu Ajain, arisannya ibadah nggak? Iya, Masya Allah. Tengok. Sebelum saya jawab pertanyaan Bu Ajanung, ya, kenapa saya bilang arisan ini ibadah? Banyak orang dapat pahala. Yang pertama, ini tolong diamalkan. Kita dari rumah, kita niatkan. Yang pertama cari ilmu agama, betul nggak? Betul nggak Bu? Betul kan? Dapat ilmu agama ini kan? Masya Allah. Udah lepas kewajiban kita untuk cari ilmu agama, ya kan? Karena wajib cari ilmu agama itu. Betul nggak Bu? Nah, terus kan nama ustaznya jangan naksir ya. Gak bercanda. Ya, pertama niatkan dari rumah cari ilmu agama, dapat pahala 1. Ya, yang kedua niatkan silaturahim. Masya Allah, silaturahim itu banyak kali pahalanya itu. Nah, dapat kita murah rezeki, dijauhkan bala bencana, dimudahkan urusan. Nah, itu yang kedua. Jadi setiap langkah dari rumah itu dihitung pahala, betul nggak? Kenapa? Karena kita niatkan untuk cari ilmu agama dan kita niatkan silaturahim kemari. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi banyak lagi pahala yang kita dapat. Jadi alangkah ruginya orang yang tidak ikut arisan. Rugi. Dapat rezeki makanan, tuan rumah menyediakan makanan, ini pahalanya besar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baiknya sedekah adalah minuman, air putih. Bayangkan itu kata Nabi. Bu Haja Tuti, air putih aja pahalanya besar, apalagi tambah emping, peyek, nasi pas goreng. La ilaha illallah. Nah, coba itu, ya. Hitam? Oh, hitam airnya. Bukan air putih ya. Putih aja pahalanya besar, apalagi hitam. Enggak itu Bang, enggak lagi. Ya. Nah, itu. Nah, jadi saya jawab yang ketiga. Siap yang mau tulis agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah, berkah kali suasananya, yang suka saya ya. Nah, yang pertama agar bisa istiqomah, cari ilmu agama terus menerus. Karena pupuk iman adalah ilmu agama. Kalau kita kurang ilmu agama, ya maka iman kita pun menurun. Gitu dia. Itu yang pertama. Apa yang pertama Bu? Pintar, alhamdulillah. Makan boleh makan ya, tapi juga dengerin. Tapi usah aja yang ngoceh ya.
Enggak bercanda ya. Ini kalau mau tambah nanti ya. Ya, alhamdulillah dapat pahala ya Pak ya. Insyaallah suka bantu ya, barakallah ya. Itu yang pertama, cari ilmu agama terus menerus. Jangan berhenti. Walaupun dari TV ceramah, walaupun dari buku. Nah, jadi intinya jangan sampai ya berhenti mencari ilmu agama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cari teman atau sahabat yang baik, yang soleh atau soleha. Itu dia. Nah, karena watak, karakter dan agama kita itu berpengaruh sangat dengan teman kita. Kalau teman kita buruk, maka agama kita akan buruk, watak karakter kita akan buruk. Nah, makanya hati-hati Bu, Pak, kepada siapa anak kita berteman. Itu yang kedua. Apa yang kedua Bu? Cari teman yang soleh, yang baik. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Pak Haji. Iya, itu yang kedua. Ya, agar kita bisa istiqomah. Nah, terus yang ketiga udah? Ya, Bu Haja Dini, udah yang ketiga Bu? Ya, alhamdulillah, masya Allah. Senang dengannya ya. Makin sehat aja ya, alhamdulillah. Yang ketiga, supaya bisa istiqomah, sering-sering mengunjungi orang sakit. Itu dia. Masya Allah, sudah lama dia opname di rumah sakit. Alhamdulillah aku dikasih sehat. Timbul rasa syukur kita. Ada orang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Ada orang yang kena infus, ada yang kena COVID segala macam. Yang itu membuat kita itu timbul rasa syukur kita dan menjadi kita takut untuk tidak beribadah. Nah, itu caranya itu. Yang keberapa itu Bu Ajano? Yang ketiga, sering-sering mengunjungi orang sakit. Nah, itu. Kalau nggak ada pamil udah kunjungi aja, masuknya aja rumah sakit. Kalau disuruh pulang kita, Kalau suruh pulang, ya pulang lah. Betul itu. Enak aja jawabannya, pulang lah. Bukan saya yang jawab ya Pak ya. Itu jawaban orang kepepet. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, agar bisa istiqomah dalam ketaatan, sering-sering berziarah kubur, ingat mati. Masya Allah, ya Allah. Apa yang kita bawa nanti pulang kembali ke akhirat. Amal masih sedikit, dosa banyak, ya Allah. Betul kan? Nah, itu yang membuat kita itu tergerak hati untuk taat kepada Allah. Yang keempat. Dan yang kelima kan Bu aja? Yang kelima kan? Yang kelima, perhatikan, jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah walaupun sedikit rakaatnya. Contohnya begini, kita biasa sholat duha itu 8 rakaat. Pada suatu waktu kita capek, kita banyak masalah, jangan sekali-sekali kita tinggalin sama sekali sholat duha itu. Paling enggak minimal 2 rakaat. Itu dia Bu aja. Masya Allah. Coba laksanakan 5 ini. Insya Allah iman kita itu akan bahkan menaik iman kita itu. Nah, kalaupun turun nggak akan turun kali dia. Nah, gitu. Dan 5 itu aja coba jalankan. Insya Allah kita akan bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ya, Ustadz bilang begini karena banyak jemaah saya itu yang saya kasih seperti ini nasihat, mereka jalankan terbukti. Walaupun turun kali iman itu mereka nggak stres, mereka nggak menderita sengsara. Tetap mereka bisa istiqomah sholat, istiqomah tahajud, istiqomah silaturahim seperti ini, istiqomah berbuat kebaikan, sedekah buat baik. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ada Bu aja tadi? Nah, yang sunat-sunat sama sekali jangan, walaupun 2 rakaat, termasuk yang witir walaupun 1 rakaat, jangan tinggalkan. Pintar, alhamdulillah, barakallah, semoga Allah berkahi. Ada lagi yang lain? Ya, alhamdulillah berkah ya, enak ya seperti ini ya, enak ya. Nah, mana Bu aja, siapa? Haji. Oh ya, maaf. Waduh, masya Allah ya. Apa kabar Bu aja, sehat? Aduh, saya bilang tadi makin cantik Bu aja. Bajunya, alhamdulillah. Silakan Bu aja. Iya, di kampung. Iya.
Iya. Andong-andong. Andong ya. Oh ya. Kayak odong-odong dari mana? Betul. Kunyit. Ya. Pinter Bu Ajajum ya. Ustadz, di kampung kami Ustadz, kalau ada anak sakit, demam segala macam, anak itu dibawa kepada andong. Nah, kemudian ya nenek-nenek gitu Ustadz. Kemudian sama nenek itu dikasihlah kunyit apa segala macam, dibaca-bacain, ya kan? Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah itu nggak termasuk syirik Ustadz? Tidak syirik kalau mintanya kepada Allah, bukan kepada jin dan setan. Ya? Sholat kan, apalagi sholat. Sedangkan pun kalaupun dia nggak sholat, kalau dia mintanya bukan kepada jin, hantu begu, setan, ya nggak apa-apa. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Barakallah, semoga Allah berkahi. Bu Haja Ana, alhamdulillah. Apa kabar? Ada pertanyaan? Iya, enak aja makan ya, alhamdulillah. Misalnya nggak ditawar ya. Oh, ada ini rupanya. Bercanda. Silakan Bu Haja. Mbak, ini bukan ibu nih kan? Sakit. Iya. Pak Ustadz, alhamdulillah, tabarakallah, selamat datang ya. Langsung makan. Masya Allah. Silakan ya. Pak Ustadz, saya kemarin sakit, ada kelenjar di kepala ya. Nah, kemudian saya tanya sama orang Kristen, itu bagaimana itu Ustadz? Apakah boleh? Nah, itu. Ya, silakan. Ya, kalau hanya sekedar bertanya ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena kan kita bertanya tentang penyakit kan tidak hanya kepada orang yang Islam. Nah, kepada orang yang Muslim, orang Kristen bertanya kita ya tidak apa-apa. Nah, asal jangan kita berobat kepada dia orang kafir dan dia menggunakan media jin, setan, itu yang syirik. Nah, dan tentunya kan dia tidak minta kepada Allah. Betul kan Bu Haja? Dia minta kepada Yesus. Betul kan? Ya nggak mungkin orang kafir minta kepada Allah. Nggak apa-apa sekedar bertanya. Tapi kalau misalnya nggak ada lah dokter yang bisa mengobati, ya. Nah, kemudian ada satu orang kafir yang bisa mengobati. Dia minta kepada Yesusnya itu, ya nggak apa-apa, kita berobat sama dia. Dengan catatan tidak ada lagi dokter atau seorang ustadz yang mengobati penyakit dia. Termasuk kalau kita di hutan nggak ada makanan, boleh kita makan babi, ya. Nah, karena kita dilarang untuk membunuh diri sendiri, untuk mati, nah, itu dilarang. Tapi makannya pun jangan sampai kenyang, yang hanya sekedar menyambung hidup. Nah, kita makan babi itu nggak apa-apa. Nah, sambil nunggu ada pisang. Kalau sudah ada pisang, babinya dibuang. Jangan sudah ada pisang, babinya dimakan lagi, jangan ya. Nah, ada cabai dicolek-colek. Mumpung nih kan, enak kali, lemak kali babi ini kan. Wah, dihayati kali ketahuannya ibu ini. Alhamdulillah. Silakan ada lagi. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Bentar nek ya. Nenek dulu yang tua dulu ya. Masya Allah. Terus nanti yang muda. Silakan.
itu kita sholat duha itu Iya, Nek. pengertian banyak yang udah kita jalani itu kan cuma 2 rakaat. Tadi Ustaz bilang kan bisa sampai 8. Jadi itu kita mengerjakannya itu kayak mana Ustaz? Apa 2 rakaat apa langsung macam mana? Itulah yang belum paham. Terima kasih ya Ustaz. Ya alhamdulillah, nenek-nenek tapi pinter ya, ilmunya banyak ya, masya Allah. Nggak nyangka ya, barakallah ya, semoga nenek Jumnya diberkahi oleh Allah. Ustaz, kalau kita sholat duha, itu bagaimana cara mengerjakannya? Apabila kita mau mengerjakannya itu lebih dari 2 rakaat. Nah, jadi caranya yang lebih afdol itu kita kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu semakin banyak pahalanya. Itu semakin afdol, semakin baik. Jangan langsung 4 rakaat. Ya, nah, jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Termasuk juga misalnya sholat tahajud. Nah, ya, begitu juga mengerjakannya. Kalau sholat witir 2 rakaat dulu, 2 rakaat dulu, baru ditutup 1 rakaat. Witir itu kan ganjil. Witir itu kan 1, 3, 5, 7. Kalau tahajud kan makin banyak makin bagus. Nabi itu semakin banyaknya tahajud kakinya bengkak. Nah kita semakin bengkak kakinya karena banyak makanan ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah nikmat. Ini Bu Haja Jum ya, Nek Jum. Silakan Bu Hajain. Nah. Masya Allah, makbul sekali Bun. Salah berdoa. Iya. 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 Oh, masya Allah. Udah gitu aja, Bu aja. Pak Ustadz, ketika anak itu salah, kita mendoakan keburukan. Nah, ini makanya bagi ibu-ibu, bapak-bapak tidak boleh mendoakan keburukan kepada anak kita walaupun dia tuh anak kita jahat, nakal. Karena doa orang tua itu sangat makbul. Kedudukan orang tua ini Allah, orang tua, dekat kedudukannya. Makanya ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Kalau orang tua kita nggak ridho, Allah tuh nggak ridho, hati-hati. Dan keselamatan kita dunia akhirat terletak kepada orang tua, nenek orang tua. Kalau kita zalim, durhaka sama orang tua kita, demi Allah nggak selamat kita dunia akhirat. Makanya kalau kita mau berhasil dunia akhirat, jangan durhaka sama orang tua. Ini hati-hati. Dan doanya, perkataannya makbul. Ntar Bu aja ya, saya cerita sedikit. Jemaah saya, anaknya mau keluar naik kereta. Udah, kata mamanya jangan nak, bandal dia. Nanti anak celaka. Betul, begitu keluar Bu, Pak, naik kereta dia keluar, langsung nyungsep ke got kereta sama orangnya. Makanya hati-hati nih omongan orang tua. Sejahat-jahatnya anak, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Dikontrol itu Bu, ya. Nah itu. Jadi Ustaz, pertanyaannya Ustaz, ketika saya mengatakan keburukan, mendoakan keburukan sama anak saya yang belum baik, nah itu ada pendapat mengatakan untuk menghapus itu semua kita puasa 3 hari. Nah itu. Jadi yang tadinya anak itu mau celaka jadi nggak celaka, kan gitu ya pertanyaannya ya. Nah itu apakah benar Ustaz? Nah puasa 3 hari itu kalau kita bersumpah melanggar sumpah kita, dan kalau kita bernajar, tidak menjalankan najar kita. Kalau apa yang ditanyakan Ibu Aja ini itu tidak berlaku, kita itu mesti puasa. Jadi macam mana Ustaz caranya? Banyak bertobat kepada Allah,
kalau kita sudah mengatakan yang tidak baik kepada anak kita. Mohon ampun. Balik kita mendoakan, ya Allah, tolong ya Allah, terima tobatku ya Allah. Aku khilaf ya Allah. Aku sudah mendoakan keburukan sama anakku ya Allah. Insya Allah yang tadinya Allah mau mencelakakan anak kita, jadi nggak jadi celaka. Itu Bu Haja, bukan puasa. Nah, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Iya, Masya Allah Bu Haja. Silakan Bu Haja. Silakan. Ya. Nenek kita Bu, iya Bu Haja. Jum. sholat tahajud waktunya jam 3 malam. Ya, masuk langsung makan.